Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifina fid din. Khususan musannif hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'ala al-Haddad nafanallahu bihi wa bi'ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita yang sudah merupakan kegiatan rutin ya. Atau bisa disebut menjadi amaliyah rutin kita. Satu amalan itu kalau sudah kita lakukan secara rutin, insya Allah sudah dicatat oleh malaikat. Dan ketika satu waktu kita uzur, berhalangan untuk hadir, kita tidak melakukannya, maka pahala itu tetap kita dapetin. Itu enaknya kita dalam Islam. Kalau ada amalan yang sudah rutin kita lakukan, satu saat kita kagak sempet karena satu uzur misalnya, maka pahalanya tetap nyampe tuh. Pahalanya tetap dikirim kepada kita. Ya. Apa aja bentuknya? Misalnya kita membiasakan membaca zikir, wirid di waktu tertentu. Misalnya tiap pagi saya mau melaksanakan sholat duha misalnya. Udah dawam nih, duha terus. Satu saat kagak sempet. Ada halangan yang membuat dia nggak bisa sholat duha. Karena udah rutin, itu pahalanya tetap nyampe tuh. Pahala pagi itu dia dapat jatah pahala sholat duhanya. Gitu. Ya. Maka kita memang harus punya amalan-amalan pegangan kita sendiri yang rutin, yang kita tekunin itu aja udah. Ya. Itu jadi amal yang nanti kita banggakan di hadapan Allah. Kita boleh pilih bebas. Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh sholat sunnah, ya. Boleh sedekah, apa aja boleh kita pilih. Ya. Satu amalan yang kita betul-betul jaga. Nah, itu jadi andalan kita tuh. Kalau udah terus menerus kita nggak pernah tinggalin, nanti satu saat kita kena uzur, nggak sanggup melaksanakan itu, pahalanya tetap nyampe kepada kita. Ya. Apalagi kalau kemudian amalan itu ditiru sama orang, diikutin. Ya, anak kita misalnya jadi pengen seperti bapaknya, ya, tiap pagi baca surat Waqiah misalnya, terus anaknya jadi ngikutin. Atau orang lain ngikutin kita. Maka pahala orang yang ngikutin perbuatan kita yang baik itu juga akan nyampe kepada kita.
Gitu ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membiasakan perbuatan-perbuatan baik terus diikutin orang, maka dia akan dapat pahala dari perbuatan baiknya itu dan dapat pahala dari orang yang ngikutin. Nah, kayak apa namanya? Multi level, ya, berantai. Makin banyak yang ngikutin, makin banyak pahala kita. Ya, maka ulama-ulama dulu sekelas Imam Syafi'i, walaupun orangnya udah ratusan tahun meninggal, pahalanya masih nyampe sampai sekarang. Orang ilmunya jadi patokan semua, jadi pedoman kita. Ya, tulisan-tulisan beliau di dalam kitab itu terus saja dibaca, ya, terus dipelajarin orang, pesantren-pesantren, di perguruan tinggi, di masyarakat kayak kita begini. Selama kita pelajari, kita baca itu ilmu-ilmu dari beliau, selama itu juga pahalanya terus mengalir kepada beliau. Nah, itulah ahli ilmu. Ahli amal begitu juga. Mudah-mudahan kita bisa punya satu amal yang kita dawamkan dan kemudian diikuti oleh orang lain, sehingga kita dapat pahala yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Kita lanjutkan bacaan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس Ini ada beberapa bacaan panjang, harus kita terus ingat ya, supaya pas bacaan kita. Inna anzalna, ya. Ya, ada inna, itu bacaan panjang karena ada alif di belakangnya. Nah, kemudian ketemu a, ya, anzalna, a maupun i atau u sama, itu hamzah di dalam kalimat yang berbeda, tidak dalam satu kata, ya. Inna itu satu kata sendiri, anzalna satu kata sendiri. Nah, kalau bacaan panjang ketemu hamzah, hamzah itu alif yang ada barisnya, a, i, u, ya, maka dia hukumnya boleh dipanjangkan sampai 6 harokat.
Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'alatul ghina narun. In qalilan faqalilun wa in katsiran fakatsirun. Kata Nabi, meminta-minta saat orang itu berkecukupan, ya, itu balasannya adalah neraka. Jadi jangan salah itu, jadi dosa. Ya. Jadi dosa dia. Masuk neraka. In qalilan faqalilun wa in katsiran fakatsirun. Kalau minta-mintanya dikit ya Kak, disiksanya sedikit. Tapi kalau banyak, makin banyak yang dia minta makin berat nanti siksaannya. Ya, karena menghina. Bahkan jadi menjelekkan agama. Ya kan? Jadi agama kita ikut-ikutan jelek kayaknya. Orang Islam semua tuh yang jadi minta-minta. Itu kan jadi jelek. Ya. Dia makan kagak mau tahu mintanya sama siapa aja yang di jalanan. Mau orang Islam kayak bukan orang Islam kayak. Nah, pandangan orang di luar Islam jadi terhina kan agama kita. Itu gara-gara perbuatan dia. Qultu wa laysal muradu hahuna bil ghina man lahu malun katsirun. Aku ingin menjelaskan, kata pengarang, bahwa yang dimaksudkan dengan gina di sini, gina itu kaya, itu bukan artinya man lahu malun katsir, bukan orang yang banyak harta, bukan. Ya, yang dilarang minta-minta dengan sebutan dianya ghani, ghina, itu bukan berarti dia kaya raya. Kalau orang yang banyak hartanya sih nggak mungkin lah, ya. Bal al-muradu huna, tapi maksudnya yang dimaksudkan dengan arti kata gina itu, wa huwal ghaniyyu 'anil mas'alati bi kasbin aw bi syai'in yakfihi. Dia tidak butuh sebenarnya untuk minta-minta. Buat makan masih ada, walaupun pas-pasan. Masih kagak boleh tuh minta-minta tuh. Ya, dianggap belum butuh untuk meminta-minta. Yang udah mentok banget, ini makan bakal satu hari ini aja kagak kebayang. Kira-kira makan siang apa enggak atau makan sore enggak ntar. Belum megang duit sama sekali. Nah, udah dalam kondisi begitu, beras kagak ada, ya kan? Di rumah kagak ada apa-apa, duit kagak punya. Ini anak perlu makan sampai sore entar. Udah dalam kondisi begitu baru itu namanya terdesak. Tapi kalau masih ada makan buat makan sehari, itu termasuk kategori gina, belum butuh untuk minta. Wong Nabi aja pernah sampai diganjel perutnya, ya kan? Agak minta tuh Nabi. Kalau dia mau minta mau pasti banyak yang ngasih. Namanya Nabi. Jadi yang dimaksudkan gina itu sekedar orang yang sudah punya bekal hidup satu hari. Ya, itu berarti dia belum butuh untuk meminta-minta. Bikasbin, dengan sebab dia punya kerjaan, walaupun gajinya pas-pasan atau kurang gajinya. Yang penting dia punya kerjaan, dia punya tenaga, dia bisa kerja, dia bisa bantu orang yang terakhirnya diupain dan seterusnya. Ya, masih bisa ikhtiar lah, gitu. Taruhlah nggak punya kerjaan jelas, apaan kayak bantu-bantuin orang, gitu. Yang akhirnya orang ngupain. Au bisyai'in yakfihi, atau dengan sesuatu yang dia masih punya. Duit kagak punya, motor masih ada, jual motor daripada minta. Gitu. Artinya orang kalau masih punya kendaraan itu termasuk kategori cukup. Punya motor kagak punya duit, barang seperak. Motor kagak ada bensinnya. Waduh, saya kagak makan. Apa bilang kagak makan? Ente jual motor buat makan. Gitu. Waduh, ntar nggak bisa kerja dong. Itu urusan besok. Jangan sampai motor masih ada, ente kagak makan, tapi motor ngejogrok di rumah. Gitu. Ya. Dianggap masih punya, berarti ada yang dijual. Yang masih bisa ada yang dijual, jangan minta kepada manusia. Jual dulu yang kita punya. Kalau udah habis semua kagak ada yang kita punya, buat makan juga kagak ada, itu berarti kondisinya sudah terdesak.
baru dibolehkan. Itu yakfi itu termasuk kategori itu. Masih ada kok yang bisa dilepas. Ya. Atau masih punya tenaga untuk bisa kerja bantu orang apaan kayak gue bantu ini kerjaan, gue perlu duit nih. Ya, ngangkut kayak apa kayak. Jadi demi menahan diri untuk tidak meminta-minta, maka lebih baik apa yang kita punya di rumah. Ya. Au bi syai'in yakfihi fi waqtihi. Pada waktu itu dia memang ada sesuatu yang dia bisa mencukupi dia. Wa in qalla, meskipun sedikit, ya kan? Meskipun tinggal dikit. Ya. Motor udah kagak gablek, ada sepeda butut, jual buat makan. Artinya lebih mengutamakan menjual barang yang kita miliki daripada meminta. Tinggal HP doang, HP masih punya ya kan? Iya. Itu masih lebih terhormat, lebih mulia ketimbang. Ntar juga orang ngelihat ya kesian banget ya apaan aja dijualin itu, tolongin tuh jah, gitu kan, akhirnya kan begitu. Apaan aja dijualin. Demi mempertahankan diri untuk tidak meminta-minta. Fa ini torarta ilal mas'alati fas'al. Nah, kalau udah terdesak banget, terpaksa minta-minta juga gitu, maka silahkanlah gitu. Tadi itu kondisinya. Mau yang mau dijual emang udah kagak ada barang yang bisa dijadiin duit. Ya. Mau nyari kerjaan sono kemari nawarin diri, emang kagak ada yang ngasih kerjaan sama sekali. Ngapain ke dah, saya ngapain aja dah. Yang penting saya dapat upah nih sekarang 10-20 ribu jadi dah. Ya. Bersihin apa kek, got kek gitu. Kagak ada juga yang ngasih kerjaan. Udah berusaha kagak dapet. Nah ini perut kelapar, anak pada teriak. Nah udah, itu kondisinya udah mau parah. Ya, udah separah itu baru itu disebut kondisi yang sangat mendesak. Fas'al, silahkan. Ya, udah tolongin gue dah. Udah berusaha nih dari pagi nyari sono kerjaan, gue kagak ada. Gue mau jual apa juga di rumah udah kagak ada. Mau apaan? Nggak ada apa-apa di rumah juga. Tolongin dah. Nah, boleh tuh. Wala tulhib, tapi jangan maksa-maksa. Ya, gue juga sama, gue lagi begini juga. Ya udah jangan dipaksa orang. Ya. Nah, ada orang kan kita kadang-kadang di tempat kita orang ziarah itu bukan maksa lagi, ngerogoh dia mah. Ya kan? Maksa bener. Iya. Ya. Jangan memaksa, wala tulih, jangan mendesak orang. Ya. Wal yakun qalbuka muta'alliqan billah. Dan tetaplah hatimu terus bergantung hanya kepada Allah. Wasailan minhu, minta hanya kepada Allah. Ya, saat kita begitu, Allah tahu. Ya, Allah kan nggak pernah membiarkan hamba yang taat terus mati kelaparan tuh nggak ada. Nggak pernah ada cerita begitu kok. Nggak pernah ada sejarah begitu. Ya, walaupun ada di TV ini ada orang kelaparan, bukan orang mati, itu didramatisir aja, digede-gedein beritanya. Ada busung lapar, ya, kurang gizi. Kurang gizi itu belum tentu sebab kemiskinan. Orang yang cukup aja punya duit banyak itu bisa jadi gizinya nggak seimbang, tergantung cara dia makan. Bisa kurang gizi nggak seimbang kan? Makannya itu aja tiap hari. Ya. Lauknya kagak berubah-ubah. Padahal banyak yang murah, sayuran, daunan, banyak. Kagak ada duit cari di kebun masih bisa. Tapi kagak doyan sayuran, makannya satu jenis aja. Pasti kurang gizi orang. Ya, nggak ada variasi. Nah, disebutlah busung lapar karena sebab kelaparan. Belum tentu. Belum tentu karena sebab kemiskinan.
Sebab kategori miskin di dalam Islam itu tidak punya bekal makan untuk satu hari. Itu baru fakir namanya. Gak punya bekal. Orang yang punya bekal makan untuk 3 hari ke depan, itu kaya dalam Islam. Udah disebut kaya tuh. Segitu, nggak pantas dia minta-minta. Masih ada sisa beras buat 3 hari ke depan. Kalau udah terdesak banget boleh, tapi jangan maksa. Ya, tetap bergantung kepada Allah, minta. Dan kita, selama kita taat kepada Allah, kita syukur terhadap nikmat Allah, bersabar terhadap apa yang Allah kasih, kesulitan-kesulitan hidup kita, pasti dikasih jalan keluar. Enggak mungkin, enggak mungkin. Tahan aja diri untuk tidak meminta. Kalau perlu orang lain enggak ada yang tahu, saya lagi susah. Saya enggak begitu. Pasti. Dalam kondisi kita sangat kepepet, terus kita ngomong. Jangankan ngomong nih, minta. Ngelihat aja ke langit begini nih, Allah udah paham. Lihat aja. Turun-turun sini, gitu kan. Aduh. Pasti turun. Ada aja ntar. Juk-juk ada aja yang datang ke rumah, bawain gitu kan. Ada aja. Ya. Yakin apa enggak sih sama Allah begitu? Ya. Yang penting jangan merendahkan diri dengan cara meminta. Terus saja bergantung kepada Allah. Wa idza u'tita ma yakfika fil halil hadir famsik anil mas'alah. Ya. Kalau engkau sudah diberi sesuatu yang akan mencukupkan kebutuhanmu pada saat itu, maka cukup sudah. Famsik anil mas'alah. Jangan minta lagi. Ya, udah ada yang ngasih. Ya, begitu udah minta kepada Allah, ya Allah, enggak ada tempat hamba meminta kecuali kepadamu. Engkau Maha tahu apa yang hamba butuhkan. Terus sebut sama Allah. Tahu-tahu ada yang datang. Bawa ini, ya ada yang bawain. Tahu-tahu ada yang undang sedekah. Ntar ke rumah ya. Ya. Gua dapat berkat itu. Iya kan? Lah. Ya berkat kalau bagi orang yang banyak duit, banyak makan biasa. Itu mungkin ya enggak terlalu biasa-biasa aja rasanya. Tapi bayangkan saat kita enggak punya apa-apa. Ada yang undang sedekah. Girangnya kayak patawati. Alhamdulillah, makan nih gua sore. Gitu dah, iya kan? Iya. Ya, jangan ngukur diri kita yang sekarang serba cukup. Ada orang yang sampai, ya Allah, memang setelah dia berdoa kepada Allah, datang orang undang sedekah. Memang Allah yang giring tuh orang, lu undang tuh dia. Allah tuntun dia ke rumahnya itu. Sampai dia datang undang sedekah. Ya, ntar sore tapi ya nggak apa-apa, gue tungguin, sabar sore. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi kalau orang bergantung kepada Allah, pasti Allah kasih jalan. Pasti Allah kasih jalan. Kadang-kadang kita kagak duga-duga gitu. Yang kita kagak duga-duga. Apalagi ustadz yang diundang, ya kan? Ustadz lagi gak punya duit, dia mau minta, dia mau ngomong, malu sama jamaahnya. Dia diem aja, dia berdoa. Ada yang ngundang sedekatan, ntar tulungin ya. Ya, beres sudah. Ya kan namanya ustadz pasti dikasih lebihan. Ya kan? Berkatnya lain, amplopnya lain. Nah udah, gua makan 2 hari ini cukup. Gitu kan? Nah, bergantung kepada Allah itu begitu. Ada aja jalannya. Ya, sehingga kita nggak usah ada keraguan. Tapi syaratnya itu sabar saat kita dan kalau udah dikasih orang, alhamdulillah bersyukur. Cukup untuk makan 1 hari 2 hari. Alhamdulillah bang. Ya. Itu tahan, jangan lagi minta. Washkur, syukuri yang ada. Man ahsana ilaika. Bersyukur, berterima kasihlah kepada orang yang telah berbuat baik. Ya. Wa a'dzir man lam yu'tika syai'an.
Dan jangan kamu maki-maki, hina, omongin orang yang tidak memberikan kamu sesuatu. Ya, udah minta sama dia aja kagak kasih lagi. Dijelek-jelekin orang. Emang dia mau medit banget itu buntut gasiran. Habis dah orang dikatain. Pantat kuning dasar. Apa yang dikatain dah orang. Jadi tibang orang kagak ngasih, mungkin aja dia emang lagi kagak punya duit. Ya. Mungkin aja. Nggak usah dimaki-maki atau kita ngegerutu, kesel gitu kan. Gua sumpahin lu. Waduh, disumpahin orang. Ya, gara-gara kagak ngasih, nggak usah. Ya. Nggak usah. Berarti emang jalan rezekinya bukan dari dia. Fa innahu la raziqa, la rizqa laka indahu. Tidak ada rizki bagimu dari dia. Jadi Allah tidak tentukan dia sebagai jalan rizkimu. Ya. Jadi ada orang yang Allah tentukan menjadi jalan rizki orang lain. Ada. Nah, kita bersyukur kalau begitu. Itu yang tempo hari kita bahas tuh. Orang yang ditentukan Allah menjadi jalan rizki orang lain, itu berarti Allah percaya sama dia. Bentar-bentar ada orang datang ke dia, minta bantuan, minta tolong, gitu kan? Ada orang yang kagak dikenal datang ke rumah, minta bantuan. Itu enggak semata-mata karena dia punya keinginan datang. Emang Allah tuntun ke rumah kita. Enggak usah maki-maki dia, enggak usah ngejelekin dia. Emang ente orang mana pakai minta-minta di sini? Enggak usah. Ya. Kita ada ya kita kasih, enggak ada ya minta maaf. Tapi kalau ada orang yang dituntun ke kita untuk datang, siapapun dia, itu berarti atas seizin Allah kita diizinkan untuk menjadi jalan rizkinya orang. Gua enak dipercaya begitu. Lah kita keluarin aja seadanya yang kita punya. Ya. Ada 20.000 kasih 20.000, ada 50.000 kasih 50.000. Nah itu berarti kita dipercaya sama Allah menjadi jalan rizki orang. Ntar ngalir lagi dari sini, udah pasti tuh. Hukum Allah nggak begitu. Yang ada kita keluarin karena yakinnya nih orang, ini dia datang ke sini bukan semata-mata keinginan dia, tapi kehendak Allah. Dia sampai ke rumah saya, kita percaya itu. Ya Allah saya keluarin nih buat dia. Walaupun dia udah berkali-kali ke sini. Dia lagi yang datang. Udah kita mah nggak usah begitu, nggak usah ada perasaan begitu. Saya kasih nih ya Allah. Jadi ngomongnya ke sono, ngomongnya ke sono. Ih saya kasih lagi ya Allah. Besok dia datang lagi, saya kasih lagi ya Allah. Pasti ngalir. Ya, ada aja jalan rizki, pintu-pintu rizki yang Allah buka, ngalir lagi dia. Nah, tapi kalau ada orang yang Allah tentukan tidak menjadi jalan rizki, dan kita lagi butuh, udah kita diem. Udah datang ke dia, emang kagak ada sekali, dia kagak ngasih. Ya berarti dia bukan jalan rezeki kita. Gitu. Ya. La rizqa laka indahu. Walau kana lam yaqdir ala habsi. Dan kalau dia ditentukan oleh Allah menjadi jalan rezeki, dia nggak akan sanggup untuk menahan dirinya. Nggak akan bisa orang, Allah udah takdir ini, hari ini ada si fulan bakal datang ke rumah lu. Ya, ntar lu keluarin duit. Allah sudah tentukan kita untuk ngeluarin duit, nggak bakalan bisa kita tahan, nggak bisa. Itu pasti keluar, gitu. Ya, maka kita harus husnuzon, ya, husnuzon kepada Allah. Terus bergantungnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Wala tas'alil insana. Dan jangan kamu meminta-minta sesuatu kepada manusia. Wa huwa bainan nas ala qasdi ayyutiyaka hayaan minhum. Sementara orang itu ada di depan banyak orang supaya dia ngasih dengan rasa malu. Nah, ada tuh orang model begitu tuh. Sengaja dia minta sama kita di depan orang. Jadi orang kita malu kalau kagak ngasih. Waduh. Gengsi, ngasih karena malu, karena kagak enak. Tuh ada orang perempuan tuh yang suka begitu ya. Di kantor. Aduh, ada aja tuh yang dia ngucapin. Dan ngucapinnya di depan teman-teman kita. Kita mau tolak,
Kan jadi orang serba salah kan. Namanya manusia punya rasa itu, Pak. Rasa malu, rasa entar kata bagaimana di depan umum. Yang mintanya sengaja ini, dia minta sengaja ini di depan orang tuh. Ya kan? Dia sengajain supaya kita malu. Itu kagak boleh begitu. Ya. Jadi orang serba salah kan jadinya. Enggak ikhlas. Kalaupun dia ngasih hayaan minhum karena didorong rasa malunya. Kagak ikhlas. Wa in fa'alta dzalika, kalau kamu bisa sampai melakukan begitu, bikin malu orang di depan umum, meminta-minta kepada orang di depan umum, wa a'taka minal haya, dia terpaksa memberi karena malu. Ya. Walau sa'altahu wa huwa wahda, coba kalau kamu minta dia lagi sendirian, lam yu'tika, dia enggak akan ngasih syai'an, sedikit pun. Ya. Kalau sampai dilakukan itu, faqad qala al-Imam Al-Ghazali, kata Imam Ghazali rahimahullah, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajhi la yahillu lil akhidh fil batin wa in halla lahu fil zahir. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang nerima pemberian dengan cara seperti ini, dengan cara bikin malu orang, terus tuh orang ngasih karena didorong rasa malu, dia terima itu, maka itu tidak halal secara batin. Walaupun zohirnya halal. Zohirnya itu ya karena dikasih ya halal. Itu bukan nyolong, bukan ngerebut, bukan ngerampas. Dikasih ya halal yang kita makan. Zohirnya halal. Tapi batinnya bikin malu orang di depan umum dan bikin orang jadi berbuat ria, itu kita menjadi jalan orang berbuat salah. Itu yang secara batin jadi dosa. Ya, bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak halal itu. Kamu mendapatkan harta itu dengan cara membuat malu orang. Enggak halal. Ya. Karena disengajain emang. Ya, supaya orang itu malu dan ngasih. Nggak boleh begitu. Ya, itu juga kesel kan orang karena digituin di depan umum. Serba salah jadinya. Depan orang-orang ngajak, dong Pak, kita beli makan. Wah, depan orang-orang. Ini kagak enak. Ya udah dah, ayo dah. Begitu kan. Ayo dah dan mereka kesel. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita terima itu pemberian dengan cara seperti itu zohirnya halal kelihatannya, tapi secara batin tidak halal karena menyakiti hati orang. Intaha bimaknahu. Ya, itulah terangannya dari Imam Ghazali. Wa amma idza utita syai'an minad dunya. Sedikit lagi nih ya. Wa amma idza utita syai'an minad dunya min ghairil mas'alah. Nah, adapun jika kamu diberi sesuatu ya, dari bagian dunia apa aja lah, hadiah kah, kasih duit, kasih kenang-kenangan, pokoknya diberi sesuatu min ghairil masalah, bukan karena kamu meminta-minta, bukan karena kamu meminta, tapi orang ngasih gitu. Wala israfi nafsin, dan juga bukan karena ingin menunjukkan kemuliaan dirinya, ya kan? Jadi orang ngasih itu supaya dikata bares gitu kan? Bukan karena itu. Emang orang ngasih ikhlas, kita nggak minta dia ngasih aja. Ya, buat hadiah nih atau buat apa nih? Tabarukan, minta doa segala macam. Fakhudhu, silahkan ambil. Boleh terima. Ya. Ada orang tahu bawain apa ke rumah, ya kita mah kagak minta kagak apa, dibawain pisang misalnya kan, bawain makanan, terima, ya terima. Wala taruddahu, jangan ditolak. Kalau ada orang bawain, ada orang ngasih kita, jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak, ya. Khususan idza kunta muhtajan ilai, apalagi kamu memang butuh.
Waduh, kebenaran banget ini. Ya kan? Emang kita lagi perlu dibawain sama dia. Ya, lagi pengen jalan kagak ada duit. Ada yang bawain amplop. Ya alhamdulillah. Jangan ditolak. Ya, gitu. Wah, ya. Anda datang bukan ke rumah duda, ke rumah kita misalnya, ya nyerahin diri. Ya. Nabi pernah begitu. In wahabat nafsa, ya. Jadi ada perempuan datang minta dikawinin sama Nabi. Ya, iya, perintah mau kawinin. Gitu. Iya. Itu rezeki, itu rezeki. Kok jadi gitu ke situ ya? Apalagi kita emang lagi butuh. Nah, ya. Kita tidak boleh menolak pemberian orang yang orang memberikan dengan ikhlas, bukan karena kepengen dipuji-puji. Walaka in taruddahu idza alimta anna firraddi salahan. Nah, dan boleh saja kalau kamu menolaknya, ya, apabila kamu tahu bahwa kalau kamu tolak itu akan menjadi baik, ya, lidinika untuk agama kamu, au qalbika untuk hati kamu, ya, ditolak menjadi baik. Boleh kalau ditolak karena misalnya ada orang yang sebenarnya kita tahu dia susah, tapi dia kepengen ngasih kita, ya, entah karena ada keperluan atau apa gitu. Kita butuh, boleh saya terima ya, tapi kasih lagi, boleh, ya. Itu akan lebih baik, dia senang kita udah terima, dia juga senang karena dia kebutuhannya akan tertutupi dari kita. Karena ada orang yang model begitu kan, dia susah tapi pengen ngasih gitu, ada, ya. Atau ada orang yang ngasih sesuatu kepada kita karena ada maunya. Nah, ada juga yang begitu, ya. Ini sebaliknya nih, karena ada pengennya, ada maunya. Nah, buat apa biar kita inilah segala macam. Mungkin kalau kita tolak itu akan lebih baik. Nah, itu boleh ditolak, ya. Buat kita menjaga agama kita, menjaga hati kita, ya. Kalau gua keterima kok kagak enak, udah terima duit dari dia, ntar gua kagak pilih dia, tuh repot dah. Nah, emang jada maunya ngasih kita, iya kan? Jadi kita ribet, serba salah. Gue sih sebenarnya kagak suka banget sama dia, tapi bagaimana juga udah ngamplopin, kagak enak. Nah, kalau yang begitu tolak boleh, karena ada udang di balik bakwan, ya kan? Boleh ditolak. Fa amma idza radatta li ajlil jahi wa intishari sayyiti. Tapi apabila kamu menolaknya, nah, karena kepengen dihormatin, kepengen dipuji, ya, supaya kesannya orang baik, wa ayyuqala inna fulanan la yaqbalud dunya, supaya dibilang orang bahwa dia itu tidak nerima dunia. Waduh, dia mah susah, supaya ada kesan begitu. Nih, ada orang mau ngasih mah ikhlas banget, kita tolak supaya orang itu menganggap kita emang mulia gitu. Di hati kita begitu, itu lebih jahat jadinya kan. Itu sifat jelek juga. Kita nolak pemberian orang supaya dipuji. Wah, Ustadz mah bakalan mau dikasih, dia mau udah kagak doyan dunia, supaya digituin orang tuh. Ya. Itu malah jadi hancur, ya. Jadi sombong, jadi hina di hadapan Allah. Supaya kita bisa dipuji-puji orang gara-gara kita menolak
pemberian. Wah, supaya dikata bersih, ya kan? Supaya dikata apalah pokoknya pujian-pujian manusia. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita. Malah kita jadi merusak diri kita. Hati kita jadi rusak. Sebenarnya kita yang pengennya bangga gitu kan. Dibanggain orang, disenengin orang. Nah, dengan padahal butuh ditolak. Nggak boleh. Apalagi orang yang ngasih itu ikhlas. Hasil halal dia. Itu nggak boleh. Faqad waqa'ta fil haraj, maka kalau kamu lakukan itu justru kamu jadi dosa. Fahzar min zalika, hati-hatilah dari sifat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ya gini, minta-minta kebangetan minta-minta salah. Ya kan? Kalau orang ngasih kita tolak, terus nolaknya karena kepengen pujian gitu, ya salah juga. Normal aja normal. Ya, normal. Hingga hati kita terjaga dari sifat-sifat yang jelek itu. Ya, sifat-sifat yang karena manusia itu terjaga hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengingatkan kita aja ya, supaya betul-betul memang apa yang kita lakukan itu ukurannya adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullahi dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke.